Ya. Usaha pertamanya apa, Pak? Kuli. Pak Des, kamu saya kasih uang 8 juta. Wah, Saya bilang, hah? 8 juta? Ya. Asia mendapatkan 1 miliar rupiah dalam 100 hari. Ya. Halo Sobat Sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tetap profit walaupun saat sedang pandemi ini, ya kan, sedang COVID ini kita harus bisa tetap profit. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan seorang pakar yang ini ahli di bidang bisnis ya, di bidang usaha. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa ya Sobat Sehat untuk subscribe dan juga like, berikan komen-komen yang menarik, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Nah, langsung aja saya ngobrol. Halo Pak Des Chandra. Halo, salam dahsyat luar biasa. Salam dahsyat luar biasa. Kabarnya gimana Pak? Sehat? Kabar baik, ya luar biasa. Sehat ya. Sehat. Semoga tetap sehat. Pak Des Chandra ini buat sobat sehat untuk perlu ketahui ya, beliau ini terkenal, bahkan hebatnya itu, mohon maaf nanti kita tag, ini ada salah satu bukunya adalah menjadi kaya di bisnis e-commerce. Yes. Ini bestseller ya kan, Ya. bahkan penjualannya tembus di Mungkin sampai hari ini kurang lebih 15.000 ya. 15.000 Eksemplar. eksemplar. Ya. Itu yang terjual secara Yang terjual, real. ya. Kan, belum lagi orang-orang yang sudah membaca pasti lebih dari itu. Iya pasti ya. Karena ada yang soft copy, Iya, ada ada soft online, copy, ya, benar, online dan betul. sebagainya. Nah, dan sebelum ngomongin bagaimana tetap bisa menjaga profit walaupun saat sedang COVID nih, Pak Des. Pak Des sendiri dulunya, awalnya usaha pertama itu atau pekerjaan yang pertama kali dilakukan itu sebelum sehebat hari ini itu, nanti juga kita boleh tag Instagramnya ya. Boleh. Itu kan kenalnya, kumpulannya, komunitasnya orang-orang hebat semua tuh. Iya. Sampai ada Master Limbat itu Artis, itu tokoh artis, ya. tokoh-tokoh publik gitu ya. Tokoh negara, Sekarang ya. menjadi seorang motivator dengan judulnya motivasi singkat. Yes. Sikat. Sikat. Ya, itu Motivasi channelnya singkat itu ya, di motivasi salah satu singkat di channel salah teman satu kita ya. teman Ya. kita juga. Nah, itu sebelum akhirnya bisa di posisi hari ini. Ya. Usaha pertamanya apa, Pak? Kuli. Nguli. Iya. Nguli. Betul. Ya. Jadi aku itu dari Sumatera. Oke. Ya, Pak Darmawan. Terus tahun 2005 tuh aku merantau ke Tangerang. Oke. Nah, karena aku dulu tuh cita-citanya tuh pengen jadi polisi. Polisi. Pengen jadi polisi loh. Lah kok bisa menyimpang jadi pebisnis ini loh? Ini awalnya gimana itu? Karena gagal. Aku tamat sekolah tahun 2004, tamat sekolah, daftar polisi, terus aku gagal. Oh. Karena aku gagal, aku nggak mau frustasi kan. Akhirnya aku coba merantau ke Tangerang. Nah, pas aku nyampe di Tangerang, kerja di salah satu perusahaan milik Korea 1 tahun. Oke. Setelah itu bukan berarti kerjanya nih jelek nih, bukan kerja jelek, tapi dalam visi hidup aku tuh kalau ada yang lebih bagus kenapa enggak. Oke. Akhirnya aku coba cari lagi tuh kerjaan. Ada juga tuh di Tangerang kan, di salah satu perusahaan terbesar juga ya di Tangerang di bidang industri ban. Nah, aku coba ngelamar di perusahaan itu. Dari sekian ratusan orang ya, mungkin hampir sekitar 500 orang tuh yang diterima, itu cuma dikit lah, nggak nyampe 100. Oh. Dan salah satunya ada aku juga tuh terpilih. Akhirnya aku kerja di situ tuh. Aku kerja di situ sampai dengan 9 tahun. Oke. Nah, 9 tahun baru 9 tahun itu sampai tahun 2015. Ada salah satu teman aku dari Makassar. Dia bilang, Pak Des, kita bikin seminar yuk. Seminar? Apa ya seminar? 1 tahun kerja di pabrik Korea, 9 tahun kerja di pabrik ban. Otomatis 10 tahun itu lingkunganku tuh adalah orang-orang yang pekerja keras. Berangkat Pabrik pagi, dan ban. pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, bahkan mungkin lemburnya malam. Jadi ketika disuguhkan dengan kata-kata seminar, apa itu seminar? Nggak ngerti saya. Ada yang bilang seminar itu adalah kita undang orang ke gedung, kita ajak bicara, diskusi, sharing tentang bisnis. Oh gitu. Lah terus saya ini jadi apa? Dia bilang kamu bantu saya jadi MC. Oh gitu. Saya kasih waktu 5 menit lah untuk MC. Ya sudah, saya coba ikutin. Nah, ketika saya jadi MC, yang saya ucapin tuh dari ucapan salam sampai selamat datang, ngucapin makasih, selamat datang, begitu terus tuh, itu gemetaran.
Gemetaran saya, 5 menit itu gemetaran. Nah, tapi setelah selesai itu, ya kan, teman saya bilang, selesai, udah itu selesai saya sambutan, terus teman saya ngisi acara tersebut, dan seminar, sharing, selesai seminar dia dapat uang 58 juta. Oke. Dan dia bilang, Pak Des, kamu saya kasih uang 8 juta. Wah. Saya bilang, hah? 8 juta? Iya. Ini serius? Ya serius lah, dia bilang, kamu kan udah bantu saya, kamu kan tadi udah buat sambutan. Saya bilang 5 menit saya dibayar 8 juta. Kalau begini mah setiap hari aja saya buat. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya dari situ saya bilang semudah itu ya. Nah, terpicu dari situ. Ya, terpicu dari situ. Terus dia bilang, sempat tanya saya, berapa gajimu? Pada waktu itu UMR Tangerang itu 2.300.000. Iya. Dan saking saya malunya nih, kan saya didengarnya kan perusahaan besar loh, nomor 1 di Asia. Perusahaan tempat saya bekerja itu nomor 1 di Asia. Iya. Saking saya malunya dengan gaji saya ditanya, saya bilang 3.500.000. Oh, kan malu kan, iya, dinaikin dikit karena malu sama teman pengusaha loh gitu kan. Dengar gaji saya 2,3 kan nggak enak. Akhirnya saya bilang 3.500.000. Hah? Dia bilang, yang bener, iya udah berapa tahun? 9 tahun. Cukuplah saya bilang kan. Ya dicukup-cukupin gitu kan. Dicukup-cukupin. Terus dia bilang, kok bisa ya hidup ya? Lah, emang kenapa Pak? Saya tuh biaya hidupnya 10-20 juta tahun itu. Dia ya. Hah? Berarti penghasilan dia ini berapa dong? Ya kan? Saya bingung. Wah, berarti penghasilannya pasti besar nih. Karena lingkungan saya kan adalah lingkungan pekerja keras. Nah, dari situ. Jadi dia bilang, wah, kok bisa hidup ya? Ya saya bilang, iya Pak, bisa. Nah, setelah selesai dari obrolan kita, ya kan, dan kita pulang kembali ke masing-masing, 1 minggu 2 minggu kemudian dia ngehubungin lagi. Dia telepon saya, Pak Des, kamu lagi apa? Lagi kerja Pak. Kamu masih kerja aja? Ya kerja lah Pak. Kalau seandainya saya kerja, saya nggak bisa makan. Nah, lalu dia bilang, ayolah kita bisnis lagi. Gimana Pak? Kita bikin seminar lagi di tempat yang sama, di gedung yang sama, tapi harinya beda, tanggalnya beda. Kan kemarin udah Pak. Dia bilang, jangan kamu terpaku dengan satu kali kamu selesai menyelesaikan pekerjaan itu, kamu berhenti. Ingat Pak Des, kalau bagaimana kamu bisa bekerja sehari, tapi untuk hidup kamu 10 hari. Oke. Gimana cara kamu bisa bekerja untuk kamu 1 bulan, bekerja 1 bulan tapi hidup kamu untuk 10 bulan. Jadi kalau kamu bekerja untuk 1 tahun, bagaimana kamu bisa hidup untuk 10 tahun? Oh gitu Pak. Jadi kita buat lagi. Ternyata kita buat lagi di tempat yang sama, di gedung yang sama, di hari yang berbeda, jam yang berbeda, tanggal berbeda. Ternyata orang-orangnya beda lagi. Dan dia bilang, Pak Des, kamu jadi MC lagi tapi waktunya 15 menit ya. Lebih lama. Tadi 5 menit, ini 15. 15 menit. Wah, ekspektasinya 8 kali 3. Dan tapi ternyata begitu saya isi, karena udah ada pengalaman sebelumnya, mental udah agak ada mental ya kan. Wow, kemarin kita sharing bisnis gini. Mentalnya udah mulai agak muncul. Nah, setelah itu dia yang ngisi, ya kan. Dan jalan seminar itu, dan setelah selesai seminar dia bilang, Pak Des, kita dapatnya cuma sedikit nih. Saya kasih kamu 2.500.000. Oke. Saya bilang, wah, 2 minggu saya 8 juta tambah 2.500.000 sudah 10.500.000. Saya bilang, bagi saya sangat besar sekali karena UMR saya 2.300.000 loh. 2.300.000 pada tahun 2015. Nah, dia bilang, kamu 2 minggu aja udah dapat 10.500.000 loh Pak Des. Iya Pak, yang kemarin aja belum habis loh. Sekarang udah ditambah lagi. Maka dia bilang, Pak Des, kamu keluar aja lah dari pekerjaan kamu. Kita bisnis aja lah. Pada waktu itu masih zamannya BlackBerry Messenger. Dan saya buat status. Di BlackBerry itu dulu tuh namanya dulu status ya? Iya, status. Dulu status. Saya bilang, kalau seandainya ini saya buat 1 bulan 10 kota, ini kayaknya kalau 1 kota aja saya 10 juta kok. Ya kan, satu kali kan 10 juta. Berarti kalau 1 bulan 10 kota, berarti saya dapat 100 juta nih. Wah, kalau kayak begitu, setiap hari Sabtu dan Minggu saya bilang nggak ada lagi istilah yang namanya saya lembur atau kerja tambahan. Saya fokuskan untuk ngebangun bisnis. Nah, mulai dari seminar tersebut. Jadi
saya buat status pada waktu itu di BBM itu, di BlackBerry Messenger. 1 bulan 10 kota. 1 kota 10 juta. Dulu ada lambang yang tangan begini tuh. Iya, benar. Dan itu saya buat di quotes. Saya tuh orang yang hobi suka nulis di quotes gitu. Saya tulis lalu saya copy nih. Saya copy, saya taruh di status. Nah, begitu saya taruh di status, ada yang ngomentarin itu. Amin kayak gitu kan. Dan saya lakukan itu sebelum saya resign dari perusahaan. Saya coba terapkan dulu sekali 2 kali dan ternyata saya bisa jalan 1 kali 2 kali, baru saya putuskan 21 Januari 2016 saya resign. Setelah 9 tahun. Setelah 1 tahun tambah 9 tahun total 10 tahun. 10 tahun saya mengabdi di perusahaan, 2 perusahaan. Saya mengabdi 2 perusahaan dan saya memutuskan untuk resign di 21 Januari 2016. Berarti kalau terhitung Januari sekarang ini kurang lebih 5 tahun. Iya. 5 tahun. Dan setelah saya resign dari situ, saya memutuskan untuk saya tekuni seminar dari Sabtu Minggu. Jadi saya buat dulu itu 1 bulan itu 10 kali seminar. Nah, begitu saya jalanin itu, ya kan, saya keliling ternyata 26 provinsi. Jadi peta itu kan saya coretin tuh. Ini udah. Oh, ini belum, kan ada tuh catatannya. Ini apa, saya ke Kalimantan gitu ya, keliling. Jadi saya kelilingin semua itu kota-kota. 26 provinsi. Mungkin kalau teman-teman pasti kenal lah ya kan. Kalau radio kayaknya semua lah. Se-Indonesia itu radio udah diisi. Akhirnya jadi saya tingkatkan waktu itu ke radio. Nah, pulang selesai dari situ mulailah dilirik oleh televisi. Nah, pertama boleh nyebut televisi gitu ya? Boleh dong. Nah, bebas. Televisi pertama yang saya masukin itu adalah Metro TV. Oke. Iya, Metro TV dulu pertama kali itu di 3 bulan saya resign, itu Metro TV pertama. Metro Dari TV itu. 3 bulan resign sudah langsung ke Metro TV. Metro TV pada waktu itu. Dan oleh teman saya itu dikasih 1 produk. Coba dia bilang kita presentasi, biasanya kita lewat seminar, coba kita tes lewat televisi. Dan ketika kita tes lewat televisi pada waktu itu 180 jutaan lah omsetnya. Satu kali itu gitu. Satu kali dia presentasi di Metro TV itu. Metro TV. Nah, akhirnya dia bilang, oke Pak Des, kalau begitu mulai kita susun untuk manajemen. Nah, di situ saya di-hire oleh beliau dan diberi 20%. Seperti itu kan. Nah, jadi setelah dari situ diputar-putar, akhirnya kan sampai ke televisi yang sempat nasional, setelah dari Metro TV baru dilirik oleh Kompas TV. Di Kompas TV itu saya ingat pada waktu itu awal pertama itu dia bilang itu adalah 1 minggu 1 kali. Tapi ketika selesai pulangnya itu sore saya dapat telepon, Pak kita buat 1 minggu 3 kali aja Pak. Langsung 1 minggu 3 kali gitu kan. Dan setelah dari situ barulah semua televisi ini TV One dan lain sebagainya sampai seperti itu. Gitu. Itu awal dan akhirnya sampai seperti hari ini ya Pak Des. Ya, tapi tentunya saya bilang semua itu pasti berproses ya kan. Ya kalau kita ceritakan singkat seperti itu kan, tapi proses yang saya alami tentunya yang namanya sebuah proses itu adalah kerja keras. Ya kan, pasti membutuhkan sebuah kerja keras, saya melawan waktu gitu kan. Bayangkan, saya merintisnya aja Senin sampai Jumat saya habiskan waktu saya buat perusahaan loh. Kerja keras, saya bangun di pabrik, Sabtu Minggu saya harus kerja keras lagi keliling kota. Artinya hampir nggak ada waktu untuk menekuni kesenangan ya. Sudah hampir tidak ada. Pada waktu itu saya tidak ada. Sempat saya itu ibaratnya untuk yang mengenal game aja saya nggak sempat gitu. Ya, artinya ada waktu nonton main ya? Untuk nonton untuk seperti itu nggak ada pada waktu itu. Tetapi bahkan orang pernah bilang dengan saya itu Pak Des itu makannya apa ya? Kan di televisi tahu-taunya tadi udah live, tahu-taunya besok itu udah ada di kota mana gitu kan. Betul. Bahkan pernah diundang ke negara luar kan, tetangga. Nah, pulang dari situ baru waktu itu buat bukunya itu, seperti itu. Oke. Nah, kenapa pada akhirnya kok memutuskan kan dari pembicara ya kan, terus menjadi ngisi acara seminar. Ya kan, terus ada sebuah produk, ada usaha. Kenapa memilih jalurnya e-commerce Pak Des? Oke. Kenapa? Apakah memang
Karena orang kalau dagang dulu ya mungkin ya. Kalau sekarang mungkin beda cerita. Karena sekarang orang kan semuanya serba work from home. Mereka mungkin sekarang e-commerce lagi ngebum-ngebumnya atau mungkin sekarang digital dan sebagainya. Betul. Tapi kalau di zaman tahun 2016 tadi starting ya kan, itu kan belum tenar, belum ada, masih ya orang bahkan mungkin bertanya-tanya apa e-commerce gitu ya. Ijo itu loh yang baru nanti itu baru masih ada beberapa lah dulu. Dan kenapa kok Pak Des kok memilih e-commerce sebagai strategi bisnisnya? Kenapa nggak menggunakan retail, direct selling bahkan misalnya gitu ya, atau yang lainnya? Kenapa e-commerce? Apa untungnya? Nah, ini menarik saya bilang ya. Karena pada waktu itu yang saya bangun di e-commerce itu kan saya membuat tagline sendiri. Kalau orang-orang di luar sana kan zaman dulu tuh diarahkan atau di branding dengan nama toko online kayak gitu. Iya, betul. Nah, saya itu ngebangun branding itu dengan trending itu mall online. Nah, kalau saya cerita di buku itu kan di kartu kan. Jadi ketemu dengan salah satu teman. Ini real ya. Iya. Teman ini adalah real pengusaha mall. Dia punya 4 waktu itu ya di Surabaya, di Jakarta, Bali dan Makassar. Dia punya 4 nih mall dia. Dengan karyawan dia itu hampir 1.000. Kalau nggak salah sekitar 800-an lah karyawan dia ya totalnya itu. Nah, lalu dia bercerita biaya operasional dia itu 100 sampai 200 juta per hari untuk 4 mall itu, biaya operasional, listrik dan lain sebagainya dan semuanya itu. Nah, total itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 juta per hari. Dan jam buka dia ya, jam buka mall pada waktu itu kan masih normal itu adalah jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Betul. Pada waktu itu gitu. Nah, dia itu adalah dengan konsep yang mall retail, ya, konvensional. Nah, sedangkan saya dengan tagline mall online ya kan, saya bilang kamu punya karyawan sekian ratus, kamu punya jam kerja 12 jam. Kamu terbatas. Punya retailnya ada punya konvensionalnya ada beberapa kota. Pertanyaannya, yang ngunjungin berapa totalnya? Anggaplah satu mall itu 100.000 pengunjung. Berarti ada berapa? 400.000 pengunjung per hari. Berapa persen yang belanja? Anggaplah 20%-nya saya bilang 400.000 orang yang belanja. Nah, lalu saya bilang dengan konsep saya bilang kan, saya ngebangun mall online, ya, ngebangun mall online, jam bukanya 24 jam. Karyawannya nggak pakai, bisa terbilang nggak pakai. Ya walaupun ada maintenance, IT dan lain sebagainya. Saya bilang operasionalnya nggak ada. Pengunjung tak terbatas. Dia bilang, bisnis apa itu? Saya bilang ada, mall juga. Kamu buka di mana? Saya bilang saya buka di platform. Kamu buka di mana? Bali, Makassar, Surabaya, Jakarta. Dia bilang begitu. Saya buka di seluruh dunia. Karena apa? Karena digital. Nah, akhirnya saya sempat pernah diundang ke kantor dia. Nah, akhirnya dengan metode itu, ya kan, image mall online itu akhirnya menurut dia bagus, ya kan. Akhirnya coba kita kembangkan lagi dalam bentuk digital, ya kan, dalam bentuk digital, sehingga kita ngebangunnya itu waktu itu adalah mall online. Nah, kita upgrade lagi. Pada waktu itu kan orang-orang tahun 2016 ini kan masih belum begitu mengenal tentang digital kan, secara digital. Gimana sih pengoperasiannya, gimana sih cara ngebangunnya? Nah, disitulah kita buat dengan konsep mall online itu bisa direct lagi ke orang-orang ini untuk ngebangun e-commerce. Nah, jadi kita saya pada waktu itu ngejual mall online itu mempermudah orang-orang di luar sana, ya kan, untuk punya mall-mall online sendiri. Karena selama ini yang saya lihat, saya bilang kan, toko-toko online yang di luar itu, dia hanya mengajarkan masyarakat untuk jualan produk. Ya kan? Betul. Jualan produk atau ngajarin orang-orang belanja ke sana. Betul. Nah, beda dengan konsep saya pada waktu itu. Saya balik karena saya tuh kebiasaan memang menggunakan otak kanan. Saya kebiasaan dan kreatif, banyak tokoh-tokoh tokoh negara juga yang pernah panggil saya gitu kan. Karena saya menggunakan otak kanan. Nah, kalau saya sebaliknya, gimana saya ngebangun mall online
bukan ngajarin orang belanja, tapi ngajarin orang itu jualan di situ. Gitu loh. Kalau saya nggak pernah mendatangkan orang dengan ayo kamu belanja. Kalau saya bukan, malah dulu saya bilang ayo kita menjual. Maka saya punya quotes itu kan, tidak ada orang itu bisa kaya dengan berbelanja, tapi manusia itu akan bisa kaya karena dia bisa menjual. Iya, setuju. Nah, seperti itu. Makanya saya keluarkan quotes itu, dan itu di seluruh televisi di Indonesia kan pernah dengar kata-kata saya itu gitu kan. Nah, akhirnya terciptalah sebuah mall online itu yang mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa berjualan. Apalagi tidak semua masyarakat itu menganggap menjadi seorang penjual itu pekerjaan yang kelihatan negatif. Elit ya, selalu dibilangnya negatif, sales, dagang, penjual. Tapi Pak Des malah sebaliknya justru mengedukasi, mengajak agar jangan jijik, jangan risih dengan jualan. Karena saya bilang tidak ada manusia itu yang kaya dengan berbelanja, tetapi manusia itu bisa kaya dengan menjual. Seperti itu. Makanya itulah kenapa mengambil strategi langkah dengan memasarkan lewat e-commerce. Supaya itu tadi digital. Ya buat sobat sehat ya, ternyata e-commerce tuh banyak untungnya. Dari sisi waktu tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Dari sisi lokasi bisa kemana aja. Betul. Ya kan? Dan juga dari sisi efektivitas SDM itu juga lebih efektif. Lebih efektif. Ya kan? Biaya operasional juga jauh lebih efektif. Ringan, lebih enteng lah, lebih kecil enteng, gitu ya. Kan? Makanya ketika bisa dikelola, nah untuk lebih lengkap mungkin Anda nanti juga bisa cari tuh bukunya Pak Des Menjadi Kaya di Bisnis E-commerce. Rahasia mendapatkan 1 miliar rupiah dalam 100 hari. Wow, itu 1 miliar 100 hari berarti per hari 10 juta. Kayak tadi tagline di BlackBerry-nya itu. Ya, dulu ya kan. Saya tuh orang memang kayak gitu, kan? Punya target kayak gitu. Ya kan? Jadi, suka kayak gitu. Nah, terlepas dari e-commerce Pak Des, sampai akhirnya hari ini terbentuk seperti ini Pak Des. Berdasarkan sudut pandangnya Pak Des nih ya. Terserah orang di luar mau bilang apa. Betul. Karena saya coba ingin selalu di OKB itu kita ingin mendengarkan pendapat dari setiap narasumber yang kita undang. Kan banyak perdebatan antar orang tua dengan orang tua lain terhadap masa depan anak-anaknya. Ada orang tua yang mengatakan bahwa pendidikan itu penting. Tapi ada sebaliknya orang tua yang mengatakan bahwa kesuksesan anak-anak itu ditentukan bukan karena pendidikan tapi karena lingkungan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman ya kan yang Pak Des alami sampai dengan hari ini berarti total itu dari 2005 ya kan merantau tadi ya. Sampai hari ini berarti sudah totalnya 16 tahun ya kan. Itu mana yang penting, Pak? Saya bilang kedua-duanya adalah penting. Ya, kenapa? Ini sharing saya bilang sangat setuju banget ya. Saya juga bersyukur ya bisa hadir di channelnya OKB. Artinya kan bisa sharing dengan sobat sehat ya. Sobat sehat. Kenapa sih bilang dua-duanya ini penting? Ya, ini kan berdasarkan pengalaman saya. Saya ini bukan orang yang berlatar belakang keturunan ningrat. Saya juga tidak berlatar belakang keturunan keluarga dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, tetapi saya bilang ya kan, ketika saya datang pada waktu merantau dengan keterbatasan ijazah saya adalah ijazah SMA, ya kan. Nah, kalau orang bilang saya belajar dari mana, ya kan, mungkin tentu orang banyak bertanya-tanya pada waktu itu, kok bisa 3 bulan resign dari perusahaan itu udah bisa ada di Metro pada waktu itu kan, ada di Kompas, TV One dan semua televisi di Indonesia. Nah, walaupun pada waktu itu otodidak, tapi saya bilang yang membentuk itu semua adalah lingkungan saya. Sampai hari ini ya, yang dulu teman-teman saya di pabrik tersebut, kalaupun saya hubungi detik ini pun saya tanya, pasti mereka masih kerja. Saya percaya karena ini jam kerja. Ya kan? Saya yakin gitu kan. Nah, apa yang bisa membentuk saya? Karena lingkungan. Pada waktu itu lingkungan saya adalah mencoba untuk keluar dari zona sehari-hari saya, ya zona nyaman saya dengan seorang pengusaha. Membiasakan otak saya berpikir, bercerita, mengobrol. Yang selama ini saya 10 tahun loh, Pak. 10 tahun ya kan, tentang kita kalau sehari-hari udah ngomongin itu terus pulang ke rumah ngomongin itu lagi. Namanya kita tinggal di suatu perumahan seperti itu kan, omongannya itu melulu gitu kan. Nah, tapi ketika saya melawan cara pola pikir saya, coba
sekali-sekali saya tuh keluar dari itu gitu kan. Dan ketika saya ngobrol dengan pengusaha, beda obrolannya, ya kan? Beda obrolannya, dan ternyata akhirnya membentuk sebuah karakter itu sedikit demi sedikit, akhirnya saya bisa dimulai dari MC, saya akhirnya jadi pembicara di seminar. Dan karena saya berlingkungan dengan orang-orang pengusaha, akhirnya terbawa untuk membentuk suatu perusahaan, ya kan? Bentuk satu perusahaan, 2 perusahaan, dan lain sebagainya. Akhirnya bentuk usaha-usaha. Artinya saya membentuk itu berdasarkan dari lingkungan. Nah, itu yang penting. Itu yang pertama, penting. Tapi tadi katanya dua-duanya penting, ya kan? Bagaimana dengan pendidikan itu juga penting? Saya bilang saya juga setuju. Penting juga pendidikan. Kenapa? Ya kan? Ini pengalaman saya. Ini sharing ya, pengalaman saya. Ketika saya sudah ketemu, ya kan, jalannya, prosesnya gitu kan. Dan saya ketemu dengan teman-teman pengusaha. Saya membangun perusahaan. Perusahaan pertama yang saya bangun itu tahun 2018 itu kantornya ada di Sawah Besar, ya, PT 3 Pilar Usaha Sukses. Nah, itu saya bangun perusahaan bersama dengan teman-teman saya. Nah, tapi ada juga perusahaan yang kedua, ya, kantornya di Gatot Subroto, ya kan. Nah, ketika saya sudah membangun beberapa perusahaan dengan teman-teman saya, dengan rekan-rekan gitu, nah, pendidikan ini sangat penting. Kenapa? Dengan keterbatasan saya dengan keterbatasan pendidikan tadi, nah, manajemen keuangan itu seperti apa, ya kan? Kita harus juga tahu dan paham. Itu artinya pendidikan itu sangat penting itu ketika, ya, sebuah proses itu sudah dibentuk, dan ketika, ya kan, hasil atau daripada proses itu sudah terbangun, sehingga pendidikan itu sangat penting untuk mengelolanya. Gitu. Kalau merintisnya atau membuatnya, saya rasa pendidikan tidak ada, Pak. Yang dulu kita diajarkan waktu sekolah untuk membangun perusahaan atau untuk berbisnis. Ya, bahkan hanya teori, mungkin sedikit-sedikit ya berjualan gitu, dan itu pun jurusan tertentu. Ya kan? Betul. Nah, tetapi ketika sebuah perusahaan atau usaha itu sudah berjalan, pendidikan itu penting untuk mengelola. Itu. Nah, saya setuju, Pak Des, karena menurut saya, Sobat Sehat, ya, bahwa untuk memulai sebuah usaha itu dibutuhkan lingkungan yang kuat. Ya kan? Lingkungannya tadi itu adalah membantu untuk kita bisa tumbuh atau tidak. Betul. Sama seperti kita melihara ikan lah ya. Ya harus dibutuhkan wadahnya dulu. Betul. Ya kan? Lingkungannya bagus, airnya jernih, ikannya bisa hidup. Betul. Nah, baru setelah itu kita memikirkan bagaimana ikan itu dilatih supaya tidak harganya murah. Dengan pendidikan nilainya jadi naik. Ya kan? Nah, artinya tidak cuma semata-mata cari uang, tapi kita harus bisa kelola uang. Dan untuk mengelola butuh pendidikan. Karena ngomongin ngelola uang, pernah ditipu dong berarti? Pernah dong. Karena itu tadi saya bilang keterbatasan daripada pendidikan tadi. Ya, ternyata saya bilang ini penting. Tapi itu akan menjadikan sebuah pengalaman yang akan membentuk karakter lingkungan. Berarti saya harus belajar di lingkungan yang seperti itu, untuk menghindari kalau seandainya saya belajar bagaimana supaya saya tidak tertipu dari keuangan, berarti saya harus belajar di menemukan pola atau di bidang pendidikan di keuangan. Itu saya bilang. Makanya saya kemarin pada waktu itu kan sempat bilang quote saya, ya kan, saya katakan, rubah pergaulanmu maka akan merubah duniamu. Ya kan, di mana kamu bergaul itu yang akan terbentuk. Ya, saya sempat di hire di Indonesia oleh 6 perusahaan ya, yang sudah pernah hire saya, dan itu semua ada di rekam jejak digital, ya kan. Artinya perusahaan ini berbeda-beda semua nih. Ya kan. Nah, di situ saya kan membentuk karakter. Ternyata perusahaan ini. Nah, ketika sudah terbentuk karakter, disitulah saya bisa membangun perusahaan dengan teman-teman. Ketemu dengan teman-teman, bangun perusahaan. Ketemu dengan teman-teman, bangun perusahaan. Tapi pendidikan itu penting ketika ini untuk mengelola. Ini harus kelola, ini harus kelola seperti itu. Karena kalau enggak, kita akan bakal rugi banyak. Tertipu lagi. Jadi nggak ada artinya itu ya, Sobat Sehat ya. Kita pinter cari uang sehebat apapun, tapi kalau nggak pinter kelola uang, ya nggak kaya-kaya juga gitu loh itu. Benar. Karena Pak Des pun juga yang berada di lingkungan yang hebat pun, tetapi ketika tidak diimbangi dengan pendidikan, pernah akhirnya mengalami kerugian sampai ditipu orang, ya kan. Nah, usahanya, bisnisnya banyak, Pak Des, ya kan.
ada usaha perusahaan A, B, C dan sebagainya. Nah tentunya ini kan waktunya nggak setiap saat, setiap hari di satu perusahaan, pasti muter gitu ya. Terus apa nih resepnya yang mungkin bisa di-share ke Sobat Sehat? Karena orang menjalankan satu usaha aja, kadang-kala gini, aduh setengah mati gue, gitu kan ya, nggak punya waktu. Kenapa? Gue tinggal usaha gue nggak jalan. Jadi mau nggak mau aku harus ada di situ gitu. Ada yang punya toko baju begitu gitu ya, karena ada yang punya toko usaha makanan. Bahkan ada teman saya itu yang usaha makanan, dia hari ini masih jadi kokinya gitu. Saya sering bilang gini, lu kenapa nggak ngajarin orang sih? Udah kasih aja. Aduh, udah bolak-balik aku ajarin, ujung-ujungnya pinter, dia kabur bikin lagi usaha sendiri. Aduh, dah lebih baik aku pegang sendiri lah. Pak Des ini punya usaha banyak, nggak takut tuh Pak dipegangin orang-orang, dan kenapa kok bisa autopilot? Nah, kalau prinsip saya tuh begini ya, karena mungkin Tuhan itu sudah mentakdirkan untuk dikasih sebuah pemikiran ya, yang mana sesuai dengan yang saya sering gadang-gadangkan, educator gitu kan. Karena saya itu adalah orang yang suka memang mengedukasi orang. Ya, dimanapun saya di-hire oleh beberapa perusahaan pun saya suka banget yang namanya ngedukasi orang. Ya kan? Nah, jadi kebiasaan saya adalah ketika saya berada di bidang usaha A, ya kan, di situ saya biasanya mengimplementasikan apa yang saya miliki, apa yang saya lakukan. Biasanya saya sering menyebut dalam diri saya itu, saya butuh kopian Des Chandra nih. Kadang saya tuh dari lingkungan, saya butuh kopian, tapi kan nggak akan mungkin 100% kan. Iya, betul. Adik sekalipun nggak akan 100% gitu. Ya mungkin 80%, 70-80% orang ini karakternya saya banget nih. Nah, di situ biasanya saya akan melepaskan semua ide ataupun pemahaman itu kepada orang tersebut. Sehingga ketika saya sudah merasa ini adalah dia yang untuk saya pegang, orang yang sekarakter dengan saya, ini yang akan saya berikan kepercayaan dan tanggung jawab. Biasanya seperti itu. Jadi intinya adalah menduplikasi dengan mengedukasi. Yes, makanya hari ini saya bilang itu, tapi ada sisi negatifnya, ada sisi jeleknya, ya kan? Apa itu Pak? Sisi jeleknya adalah ketika orang ini sudah teredukasi, ketika orang ini sudah mendapatkan pemahaman, tidak 1-2 orang dia tinggal pergi. Itu sisi negatifnya. Jeleknya bisa di situ. Karena ini sering sekali. Karena kalau saya biasanya kalau saya meeting nih di perusahaan, kalau lama-lama itu saya udah ditegur. Karena kenapa? Dia bilang kamu jangan lama-lama. Kenapa? Semua apa yang saya ketahui, semua apa yang saya miliki itu saya sampaikan semua. Nah, itu punya sisi negatif. Negatifnya apa? Ketika ini mereka semua nanti sudah paham, semua sudah, mereka bisa pergi, meninggalkan begitu saja. Dan bahkan bukan hanya meninggalkan, tapi membangun usaha yang diajarkan tadi. Itu bahkan menjadi kompetitor. Sampai hari ini ada. Bahkan ada menjadi kompetitor saya. Menjadi kompetitor saya. Karena apa? Itulah dari sisi negatifnya tadi. Nah, itu yang sampai hari ini terkadang masih masih suka melekat di diri saya. Makanya kalau seandainya saya meetingin tentang proses bisnis gitu, bisnis, itu saya disenggol. Biasanya alarm saya tuh udah ada. Jadi tidak boleh terlalu lama. Oh, ini bahaya, ini udah terlalu ini. Sampai sini sudah di-cut. Apapun itu dia bilang cut. Pak Des harus ini dulu, ini dulu, seperti oleh itu. Oleh rekan-rekan Pak Des ya? Ya, karena dia bilang, wah ini bahaya gitu kan. Nah, bahkan sampai hari ini ada gitu kan teman-teman yang jadi kompetitor saya. Kompetitor, benar-benar kompetitor. Baik itu di dalam bidang, dia juga pernah ketemu kok Pak Darmawan di televisi. Iya. Seperti itu. Paham. Oke. Artinya ya tetap bagaimanapun, sekalipun kita mau berbagi, ya kan, mengedukasi orang, menduplikasi, tetapi ada batasannya ya Pak Des ya. Itu rahasianya. Jadi namanya juga autopilot. Seperti halnya pesawat terbang, ya kan, ketika melakukan yang namanya proses untuk lepas landas dan juga untuk landing, itu barulah di situ Pak Des sebagai pilotnya harus pegang kendali. Betul. Tapi ketika sudah di atas, sudah terbangnya sudah tenang, dari situlah program autopilotnya jalan. Ya, artinya walaupun se-autopilotnya tadi, kata Pak Des itu tadi saya kutip adalah
adik pun juga nggak bisa 100% menduplikasi. Nggak Artinya bisa. sepinter-pinternya kita mengedukasi orang, tetap usaha harus sesekali kita pegang gitu ya Pak ya. Betul, harus dikontrol. betul, harus. Jadi yang namanya autopilot itu sobat saya jangan dipikirkan bahwa wah nggak usah ditongkrongin, karena banyak orang salah paham Pak Des. Orang paham gini, passive income 4D, duduk diam dapat duit gitu. Gua nggak ngapa-ngapain gitu. Itu ternyata ya memang itu cara kita bagaimana menginfluence ya orang agar bahwa ada caranya, tapi yang dimaksud duduk diam dapat duit itu artinya bukan berarti kita 100% diam. Tetapi ada hal juga yang harus kita lakukan. Tetap harus ada dijaga, ya? yang harus kita kontrol. Tetap harus ada yang kita kontrol. Ya, gitu. kan? Betul. Nah, kalau kita kan hari ini tuh ngomongin tentang yang namanya bagaimana tetap menjaga profit walaupun sedang COVID nih. Karena kan di akun YouTube-nya Pak Des juga sudah diobrolin tentang itu, tapi boleh dong di-share di OKB. Buat sobat-sobat OKB atau sobat-sobat sehat yang ingin atau mungkin saat ini kan sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Mereka sering bertanya gini, ini sampai kapan ya nggak tahu. Ya kan, apakah bulan depan masalah pandemi ini beres ya belum tentu. Betul, gitu kan ya. Tapi yang sudah pasti hasilnya kelihatan adalah resesi udah terjadi. Artinya secara ekonomi kita sudah mengalami penurunan. Orang banyak di PHK, ribuan jutaan orang, ya kan, gak hanya di Indonesia. Kemudian juga ada orang yang usahanya mengalami penurunan untuk pemasukan atau omsetnya, Pak Des. Nah, ini tips nih buat sobat sehat yang mungkin sudah mengalami dampak COVID, tapi bagaimana tetap bisa profit. Itu sarannya apa nih Pak? Oke. Ya, jadi tahun lalu baru-barunya kita terjadi pada waktu itu pandemi. Ya kan? Ya, jadi baru terjadi pandemi. Nah, memang di situ saya sempat kita memperhatikan ya kan di sekitaran kita, di lingkungan kita, apa nih sektor-sektor bisnis apa nih yang masih tetap bisa mempertahankan keuangan kita walaupun di dalam keadaan COVID atau pandemi itu. Nah, pada waktu itu sempat saya melihat dari sektor kuliner jatuh, dari pariwisata ya kan jatuh juga ya kan, dari banyak sekali, mungkin dari sektor industri ya kan, semualah itu hampir semuanya pada jatuh. Sepatu, pakaian, semua jatuh ya kan. Nah, namun di situ saya melihat pada waktu itu ada salah satu perusahaan yang lain sedang berjatuhan, justru dia malah sedang meningkat. Ya, itu adalah perusahaan logistik pada waktu itu ya. Ya, sempat saya lihat itu adalah perusahaan logistik. Nah, dengan sistem cara berpikir saya juga gitu kan. Wah, gimana caranya mempermudah untuk orang-orang itu ya kan, atau mengedukasi orang-orang di luar sana itu supaya dia paham bahwa ini loh bisnis yang sedang booming walaupun yang lain itu sedang drop gitu kan. Nah, biasanya ya kan saya menggunakan trik ya kan, dimana ketika kita melihat satu persoalan itu jangan jarak dari dekat. Tetapi coba kita berpikir ya, ibarat ini adalah sebuah benda. Jangan kita pandangi dari dekat, tapi coba kita pandang dari jauh. Coba kita pandang dari ketinggian. Karena itu akan terlihat semua. Contoh pada waktu itu, yang jatuh apa? Perdagangan, ya kan, pariwisata, jatuh semua pada waktu itu. Coba kita jangan lihat dari dekat, oh iya ya jatuh semua, tapi kita coba berpikir dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang jauh. Ternyata di pinggir-pinggirnya itu, ada yang tidak terjatuh, bahkan lagi booming pada waktu itu adalah logistik. Ya, kita lihat memang pada waktu itu adalah masker, hand sanitizer gitu kan. Tapi saya melihat dari sisi yang lain. Oh, masker iya, hand sanitizer iya, tapi dari sisi lain apa? Dari sisi lain adalah transportasinya. Iya, mereka yang muter-muter antara nganterin masker dan hand sanitizer. Artinya dari sudut pandang yang berbeda. Memang semua orang pada, wow ini bisnisnya ganti semua pada waktu itu kan. Tapi ternyata saya memperhatikan sudut pandang yang berbeda adalah transportasinya. Nah, maka saya menyimpulkan ketika melihat suatu persoalan, saya tidak pernah melihat itu dari dekat. Tapi bagaimana saya melihat itu dari jarak yang jauh. Artinya saya melihat sekitarnya. Nah, ini coba kita kembangkan ketika kita melihat peluang. Ketika orang mengatakan ini adalah peluang, oke, orang itu mengatakan ini adalah peluang, kita coba lihat dari sisi jauh. Apalagi peluang yang di sekitarnya biasanya akan terlihat semua.
tampak seperti itu. Nah makanya saya pada waktu itu ya kan membuat sebuah video ya kan yang saya sampaikan bahwa di video itu banyak sektor yang bisa kita jalankan atau banyak sektor bisnis yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah logistik. Karena pada waktu itu yang sangat mendukung sekali adalah logistik. Tapi kembali lagi masyarakat Indonesia ya kan ini terkadang butuh semua itu yang instan. Ya kan. Nah, di situ kita akhirnya buat sistem lah pada waktu itu kan membuat sistem untuk supaya mempermudah orang-orang itu. Akhirnya kita sampaikan, kita edukasi, kita kasih kemudahan supaya mau melakukan itu gitu. Seperti itu. Dan cukup banyak juga akhirnya gitu kan yang ikut melakukan itu. Karena banyak yang nggak melihat kan, dia bingung, aduh saya di PHK, wah setiap hari saya terima DM, setiap hari saya terima WA, ini PHK, ini begini, ini begitu, karena dia tidak pernah melihat yang lainnya, dia tidak melihat di sekitaran itu gitu, padahal di sekitaran itu ada. Selama ini matanya hanya tertuju pada pekerjaannya, itu, tetapi tidak melihat di lingkungannya itu ada banyak peluang ya. Ada banyak, apalagi kalau dilihat ibaratnya sebuah, oh ini produk, oh kita lihat dari jauh. Oh ternyata di sekitarnya itu, tapi yang itu udah jualan loh, tapi kan ada transportasinya yang belum, nah kan itu yang bisa kita ini. Artinya seperti itulah dalam pemahaman saya ketika saya melihat suatu problem atau suatu peluang seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya kan, kita anggap COVID ini kan menjadi suatu masalah dalam bisnis tetapi agar tetap bisa profit, kita harus mundur beberapa langkah untuk melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas gitu ya Pak Des ya. Betul. Karena kalau kita tidak mau mundur beberapa langkah, walaupun mundur itu nggak enak mungkin. Ya sama orang di PHK itu kan juga merupakan kemunduran. Ya kan, orang menurun omsetnya juga kemunduran. Tetapi jangan sampai kondisi itu malah real membuat mundur secara materi. Tapi bagaimana bisa dirubah menjadi sebuah peluang bisnis, ya kan? Kita benar-benar melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Ya kan, mungkin itu saran tuh buat sobat sehat ya, bagi Anda yang mungkin saat ini nggak usah kita masuk dalam stadium depresi, jangan. Karena banyak orang Pak Des yang ketika mengalami masalah ekonomi itu tantangannya lebih berat daripada masalah penyakit. Karena prinsip saya orang Indonesia ini ya kan lebih takut miskin daripada takut sakit sebetulnya. Ya kan, kita tuh lebih takut miskin, makanya kalau untuk namanya harta, namanya keuangan, mereka tuh lebih peduli gitu. Karena walaupun saya seorang dokter, itu saya seringkali bergesekannya dengan ekonomi itu di situ gitu. Kadang aku tuh sering bilang gini, ya ampun Tuhan, ya Allah gitu ya. Masa untuk sehatnya aja kok angel, kok susah nih gitu ya. Kadang-kala dihitung-hitung, mahal nggak sih dok, berapa obatnya, lah ini kan untuk tubuhnya sendiri gitu ya. Kok seperti itu gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk yang namanya hartanya, itu mereka luar biasa. Jadi ini penting buat Anda bahwa jangan sampai masalah ekonomi membuat kita masuk ke stadium gangguan psikologi, ya kan, yang bisa membuat kita ini. Dan saran dari Pak Des tadi adalah yuk kita tenang dan melihat dari segala peluang yang ada dan bisa dimaksimalkan. Nah, kalau bicara memaksimalkan peluang, Pak Des, apakah setiap orang memulai usaha itu perlu modal? Bisa nggak sih kita usaha, atau mungkin Pak Des apa yang harus dilakukan tapi nggak pakai modal gitu loh? Nah, ini saya bilang sering banget orang juga bertanya ke saya, dan sempat saya juga publikasi pada waktu itu ya. Jadi saya bilang kita hidup ini percaya bahwa tidak ada manusia itu yang bisa hidup sendiri. Saya sempat katakan, kalau kamu sudah tidak bisa menjalankan sebuah bisnis itu dengan modal, bukan berarti kamu tidak bisa mendapatkan profit atau income. Kenapa? Kalau kamu nggak punya produk, ya kan, kamu bisa menjual produk orang lain. Kalau kita nggak punya, saya nggak punya produk, kita bisa menjual produk orang lain. Kalau tidak ada produk orang lain itu untuk dijual, kamu bisa menjual jasa orang itu atau keahlian orang itu, ya kan? Kalau kamu nggak punya produk, bisa jual produk orang. Kalau orang ini juga udah nggak punya produk, ya kan? Kamu bisa jual keahlian orang itu. Artinya modal suara atau modal informasi. Tapi kalau orang itu juga sudah tidak punya keahlian lagi, ya kan,
untuk yang apa? Untuk dijual, ditawarkan, berarti ada yang salah. Yang salah apa? Itu pasti ada yang salah dari hidup kamu itu saya bilang. Karena manusia itu pasti ada yang dia talenta ya. Ya, punya kemampuan. Ya. Dia pasti ada yang punya ada kemampuan yang dia miliki. Maka saya pada waktu itu saya sampaikan, saya bilang, "Pak, tapi saya tidak punya modal." Kalau kamu tidak punya modal, kamu jual produk orang. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Nah, Pak, produk orang juga nggak ada, jual jasanya, jual keahliannya. Dia juga nggak punya keahlian, kamu ada yang salah berarti. Mentalnya ada yang salah dari kamu nih kalau begitu. Gitu kan. Ya, ada yang salah gitu. Karena saya pun pada waktu itu pun ibaratnya bicara dengan modal, itu saya juga tidak punya modal kan. Kayak kita seorang pekerja pabrik gitu kan. Tapi orang punya produk yang saya jualkan. Ketika produknya sudah tidak ada lagi, keahlian orang yang saya jualkan. Kalau keahliannya juga nggak ada, berarti saya ini yang salah. Sebenarnya saya ini mau atau enggak kan kembali begitu. Jadi ya kemampuan itu bisa muncul dari sebuah kemauan ya. Jadi tidak melulu orang bisnis itu harus mampu. Tapi yang penting mau dulu ya kan. Mau dulu ya. Karena orang semampu apapun tapi kalau nggak punya kemauan ya nggak akan terjadi bisnis. Betul. Ya kan. Tapi orang yang punya kemauan walaupun tadi kemampuannya belum ada, ya kan dia bisa menawarkan produk orang, bisa menjual keahlian orang lain. Demi untuk mendapatkan income. Untuk mendapatkan pemasukan, penghasilan. Nah itu juga mungkin saran ya buat sobat sehat yang mau memulai usaha tapi selalu berpikir bahwa aku mau usaha tapi nggak punya modal, aku mau pakai uang siapa gitu kan. Ternyata bisnis itu nggak harus ada modal, yang penting harus ada kemauan. Dan kalau sampai akhirnya produk orang ya kan nggak ada, jual keahlian orang. Keahlian orang nggak ada lagi, berarti kemauan kita yang nggak ada. Ya, kemauan kita. Kan? Oke, Pak Des, wah itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan obrolan ini tuh bisa menjadi inspirasi di tengah-tengah COVID ini agar sobat-sobat sehat itu tidak mengalami gangguan-gangguan dalam hal ya tidak hanya masalah pikiran gitu ya, tetapi ekonominya juga bisa turut membaik gitu kan ya. Betul. Nah, kemudian kalau di posisi seperti hari ini, kan boleh saya katakan Pak Des memasuki tahapan yang namanya sehat secara finansial. Ya kan, sehat finansial itu kalau menurut pandangan Pak Des sendiri, yang disebut sehat finansial itu apakah ketika orang punya banyak tabungan, atau punya banyak usaha, atau punya banyak aset, gitu. Ya kan, menurut pandangan atau pengalaman dari Pak Des sendiri. Kalau saya bilang bukan karena banyak. Tapi karena semuanya adalah cukup. Finansialnya cukup, sehatnya cukup, artinya baik ya, jaga ya kan, seperti dijaga kan. Lalu yang ketiga tadi apa? Yang banyak ini, banyak tabungan, banyak usaha, banyak aset. Kalau dia cukup tabungan, pasti dia sehat ya jadi sehat. Sehatnya terjaga, berarti cukup ya, cukup menjaga sebuah kesehatan, berarti itu akan menyeimbangi. Nah, lalu cukup dengan aset. Saya orang yang berpikir kadang suka melawan. Melawan artinya biasa orang umum berpikir, tapi saya dengan berpikir dengan cara yang lain kan begitu ya. Jadi aset itu saya bilang walaupun seandainya saya bangun sebuah aset, kalau saya tidak membekali, contoh aset ini buat siapa sih? Buat mungkin orang yang kita ini ya, tujuan orang mengebangun aset, saya mau punya aset, berarti orang itu berpikir bahwa aset itu akan ditinggal. Nah, kalau kita tidak bisa mendidik orang yang kita tinggalkan ini, aset itu tidak ada manfaat. Karena apa? Ketika kita tiada aset itu, ya dia cuma langsung jual aja kan begitu kan. Betul. Nah, artinya saya bilang cukup, hanya untuk cukup aja, cukup semasa saat ini kita sedang ini gitu kan, sedang menjalani sebuah kehidupan. Maka tadi tabungan kita cukup, pasti kesehatan kita juga baik. Kalau kesehatan kita terjaga dengan baik, berarti sehat ya, sehat. Nah, aset itu cukup. Ya, bukan berarti kita memperbanyak aset. Karena apa? Sebanyak aset apapun yang kita ada, kalau orang yang kita tinggalkan atau orang yang kita beri kepercayaan tidak bisa menjaganya,
Sia-sia ya. Buat apa? Iya, betul. Makanya saya bilang seperti itu kan. Jadi buat apa? Toh kita juga nggak ada langsung selesai itu aset. Banyak yang kejadian begitu gitu. Jadi yang dimaksud kesehatan finansial itu adalah bagaimana bukan hanya semata-mata banyaknya, tapi yang penting adalah kita cukup dan menjaganya. Dan menjaga. Karena sebanyak apapun, tapi kalau nggak pernah merasa cukup, dan kan, tidak bisa stres menjaganya, juga ya Pak ya, tidak bisa menjaganya, dan nggak bisa menjaganya, percuma. Itu sia-sia juga ya. Terakhir nih Pak Des, untuk sobat sehat, ya kan, boleh dong dikasih sesuai dengan apa yang sekarang sedang ditekuni sebagai seorang motivator bisnis, motivator usaha. Ya. Boleh dong kasih sedikit motivasi singkat. Wes, julukannya itu adalah sikat. Motivasi singkat ya Pak Des ya. Buat sobat sehat yang mau jadi pengusaha atau yang mau tetap profit ya kan, walaupun saat ini sedang melawan Covid. Ya. Silakan Pak Des. Oke. Ya, jadi hidup itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang bisa terjadi mungkin itu kalau kita tidak mau berusaha. Nah, kalau kita sudah tidak mau berusaha itu udah pasti dan kemungkinan itu akan terjadi. Jadi hidup itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang hanya mungkin itu kalau kita tidak mau berusaha lagi. Sudah pasti tidak ada hasil. Ya, jadi memang dalam hidup itu ya kan nggak ada yang nggak mungkin, semuanya itu bisa terjadi. Ya kan, salah satu yang mungkin itu adalah kitanya, ya kan, yang nggak mau berusaha itu tadi. Makanya buat sobat sehat, demikianlah obrolan kita di OKB nih dengan Pak Des Chandra. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di OKB agar kita tidak hanya sehat secara fisik, tetapi yuk apa yang tadi kita sudah obrolin bisa menjadi suatu manfaat yang positif, manfaat yang baik buat teman-teman agar kita juga bisa sehat secara finansial. Bahkan tadi dikatakan oleh beliau bahwa sehat finansial itu tidak harus melulu harus memiliki sesuatu yang banyak. Tetapi bagaimana kita cukup, yang penting bagaimana kita juga bisa menjaganya. Sebanyak apapun, tapi kalau kita nggak pernah mensyukuri dan nggak bisa menjaganya juga nggak ada gunanya. Terima kasih banyak Pak Des sudah hadir di OKB. Semoga sehat selalu. Amin. Dan buat teman-teman atau sobat sehat dimanapun, jangan lupa selalu subscribe OKB agar obrolan kita ini selalu bisa memberikan inspirasi kepada semakin banyak orang. Maka jangan lupa juga untuk like, kemudian tinggalkan komen dan juga tekan tombol loncengnya. Terakhir dari saya katakan, kesuksesan itu dibangun bukan didapat. Salam sehat lebih lama. Saya Darmawan pamit, sampai jumpa.